Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki sangat banyak tanaman hias. Dan bisa dilihat juga ya bahwa tanaman hiasnya itu tumbuh sangat subur ya, sangat subur sekali. Dan penataannya juga sangat rapi ya, sangat rapi sekali. Dan bisa dilihat juga pada bagian bawah ya, pada bagian bawah sini ini sangat bersih sekali, sangat bersih sekali ya, tidak ada rumput-rumput liar ataupun lumut ya, karena memang ketika seseorang menyukai tanaman hias sudah bisa dipastikan bahwa keadaan halaman ataupun rumahnya itu juga pasti akan rapi dan bersih. Bisa dilihat ya, ada beberapa jenis tanaman hias, ada peperomia, ada begonia katedral, kemudian ada juga keladi wayang, kemudian ada gingerland, ada moss carpet juga, dan ada beberapa jenis tanaman hias lainnya. Dan tidak hanya pada bagian sini ya, namun pada bagian pojok sana itu nampak ya, dari kejauhan nampak tanaman hias, namun nanti saya bakalan mereview dan melihat pada bagian pojok sana. Dan saya sekarang bakalan melihat pada bagian sisi sini ya. Di sini ada beberapa tanaman hias yang ditaruh di rak ya, di rak. Di sini ada tanaman hias begonia red carpet. Kemudian ada peperomia watermelon. Di sini sangat rimbun sekali, dan sebenarnya perawatan untuk jenis tanaman hias peperomia watermelon jika sudah rimbun seperti ini ya, jika sudah rimbun seperti ini, alangkah baiknya penyiraman itu dilakukan 2 hari sekali ya, 2 hari sekali secara rutin, atau bisa juga sehari sekali. Karena apa? Karena biasanya untuk jenis tanaman hias peperomia watermelon lebih menyukai media tanam yang lembab. Untuk penempatannya juga alangkah baiknya berada di area yang teduh ya, agar mendapatkan warna dari daun tanaman hias peperomia watermelon ini bisa hijau dan terlihat segar. Dan alangkah baiknya juga ketika mulai muncul ini ya, bunga tanaman hias peperomia itu alangkah baiknya dipangkas. Karena apa? Ini akan menunda pertumbuhan daun baru ya, seperti ini. Ini alangkah baiknya dipangkas agar menjadikan tanaman hias peperomia ini menjadi lebih rimbun kembali. Dan kemudian pada bagian bawah sini ada peperomia silver kerut. Kemudian di sini juga ada peperomia kerut ya, namun ini yang lebih ke warna hijau. Sangat subur-subur sekali ya untuk jenis tanaman hias peperomianya. Dan kemudian ada tanaman hias begonia katedral. Di situ terdapat ada 5 ya, sekitar ada 5 pot. Namun memang ukurannya seperti ini ya, keren banget ya. Wow, keren banget, subur sekali dan sangat rapi sekali. Dan di sini saya bakalan lihat ya, kok tanamannya bisa sesubur ini. Pastinya saya bakalan melihat media tanamnya. Nah, kebetulan pada bagian sini itu terlihat ya. Dan si pemilik berarti sangat berkemungkinan sekali ya, bisa dilihat ya, itu ketika media tanamnya itu sudah mulai kering, sudah mulai terlihat tidak sehat ataupun tidak bagus, itu biasanya dikasih lagi pupuk kandang. Namun pastinya pupuk kandangnya itu sudah difermentasi. Jangan pupuk kandang yang baru langsung digunakan pada tanaman begonia. Yang sudah pasti ketika menggunakan pupuk kandang yang baru pada tanaman hias begonia ini, yang ada malah batangnya itu akan membusuk. Karena untuk jenis tanaman hias begonia ya, ini memang tidak begitu bagus ataupun kuat ketika menggunakan pupuk tambahan ya, seperti pupuk kimia ataupun pupuk kandang yang baru. Dan kemudian pada bagian sisi sini, rak satunya, di situ ada beberapa jenis tanaman hias, di antaranya di bawahnya ada tanaman hias begonia moss carpet. Kemudian di bagian atasnya di sini ada keladi wayang, juga ada gingerland juga, dan kemudian ada keladi baret. Nah, kemudian di bagian atasnya di situ ada tanaman hias begonia listada ya.
ada Begonia listada, kemudian ada Aglonema recualet, kemudian ada Begonia serraditepala, ada juga yang sebutnya sebagai tanaman hias Begonia recreating. Dan kemudian di sini saya tidak tahu persis ya, tidak tahu ini namanya jenis apa. Dan kemudian pada bagian bawahnya di sini ada tanaman hias epicea ya, dua epicea. Yang satu lebih ke warna hitam dengan pink, yang satunya lebih ke warna brown. Dan di sini juga ada Pakis Papua. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada keladi Florida Hempley sama Pink Love ya. Nah, kemudian di bagian sisi sampingnya sini ada beberapa jenis tanaman hias, ada keladi keris, ada agave Amerika, kemudian ada pilea juga, ada tanaman hias Begonia Tiger Cup, kemudian ada peslili juga. Kemudian di situ terdapat tanaman hias Calathea sentosa ya, ukurannya sangat rimbun sekali. Dan memang ketika tanaman Calathea ini sudah seperti ini ya, ini sangat cantik sekali loh, sangat cantik sekali. Dan memang untuk penempatan terhadap tanaman hias Calathea ya, alangkah baiknya ketika tanaman hias itu mau tampilnya secantik ini ya, daunnya tidak menggulung, maka alangkah baiknya penempatan berada di area yang teduh. Karena apabila daun Calathea ini ya terkena cahaya matahari secara full, maka biasanya bagian daunnya itu akan menggulung dan daunnya mudah sekali mengering. Dan kemudian di bagian belakang ya, karena ini tanaman hias Calathea sentosanya ini begitu rimbun, maka di bagian belakangnya itu tidak begitu kelihatan. Di situ ada tanaman hias Philodendron crocodile, kemudian ada Calathea triostar ataupun meranti Bali. Di sini untuk penggunaan metanya ya, di sini hampir tidak terlihat. Di situ menggunakan pupuk kandang sama tanah. Ya. Keren sekali ya. Di sini sangat rimbun-rimbun sekali, dan ada juga tanaman hias tusuk konde. Jika nampak dari sini ya, ini keren sekali. Sangat rimbun sekali, cantik sekali ya. Kemudian pada bagian teras ini ya, ini ada beberapa jenis tanaman hias, diantaranya ada Euphorbia, ada Calathea, kemudian ada Miana. Kemudian di bagian sudut sana ya, di samping teras itu ada Calathea triostar. Nah, ini seperti ini. Ketika tanaman hias Calathea itu berada di area yang terkena cahaya matahari, bagian daunnya akan seperti ini ya, mengering seperti ini dan akan agak menggulung seperti ini. Jadi alangkah baiknya untuk penempatan terhadap tanaman hias Calathea itu benar-benar di tempat yang teduh, dan misalnya terkena cahaya matahari itu pun hanya sesaat saja dalam jangka waktu yang lama. Dan bisa dilihat juga pada bagian sisi sini ya, ada tanaman hias Aglonema bicroy, dan di sini memang untuk mendapatkan cahaya matahari pada teras ini ya, ini full. Karena bisa dilihat pada bagian daun dari Aglonema bicroy ini terlihat kusam ya, namun tetap subur, hanya bagian daunnya saja. Nah, kemudian saya bakalan ke bagian pojok sana ya. Di situ juga banyak tanaman hias. Keren sekali di sini ya. Sangat bagus sekali dan bikin betah saja di sini. Ada beberapa jenis tanaman hias ya. Ada Adam Hawa juga, ataupun Teladan Setia. Kemudian ada jenis tanaman hias Begonia, ada Syngonium wendlandi, ada Begonia juga Angel Wing ya. Kemudian ada tanaman hias Tiger Cup, ada tanaman hias dolar, kemudian ada tanaman hias kuping gajah sama Anthurium flamingo. Di bagian bawahnya di sini ada tanaman hias Aglonema bicroy, Calathea triostar, Aglonema bicroy, banyak ya, yang terlihat sangat subur sekali ya. Dan demikian review dari kembang saya tentang beberapa jenis tanaman hias.
dan bagaimana juga penataannya, dan bagaimana juga ataupun menggunakan media tanam apa. Semoga menginspirasi dan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.